Pertama, tidak masuk akal bahwa perkara ini dilanjutkan karena yang menggugat adalah PT Bluebird Taxi, tapi PT Bluebird Taxi tidak memberikan keputusan menyetujui gugatan. Jadi PT Bluebird Taxi tiba-tiba saja, Purnomo memakai nama PT Bluebird Taxi. Apakah berhak? Kan PT tetap PT menentukan. PT menentukan bahwa setuju untuk menggugat saya, tapi itu tidak ada. Lalu kalau memang PT, siapa yang mewakili PT? Saya atau Purnomo? Purnomo kalau kedua-duanya tanpa izin PT Bluebird Taxi. Tapi Purnomo ditambah dengan yang tercantum pada pasal 99 bahwa tidak berhak untuk mewakili perseroan karena adanya benturan kepentingan. Dia memimpin PT Bluebird Taxi, PT Pusaka itu milik pribadi dari Purnomo, Chandra dan anak-anaknya yang akhirnya bangkrut, jadi tidak mampu. Sekarang kita dan juga PT Bluebird. Sekarang kita lihat kan PT itu sekarang kan terkenal monopoli. Apakah betul monopoli? Perusahaannya sendiri saja pakai nama yang berbeda, tidak berhasil untuk tampil, tidak berhasil untuk tetap berada di lapangan. Ibu di sini disebutin bahwa gugatan tersebut janggal, Ibu harus membayar kembali semua gaji. Itu fakta sebenarnya itu seperti apa sih Bu? Kalau boleh tahu Bu mungkin Bu? Ya, itu putusannya. Jadi pada saat itu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengatakan bayar jika atau runding jika tidak tercapai kita rundingkan kembali. Tiba-tiba langsung eksekusi. Kan masih ada bantahan saya, tapi bantahan saya belum tertulis. Saya mengatakan begini, Pak, ini semua tidak ada buktinya. Kok tidak ada buktinya saya bayar? Jawabannya sederhana, ini putusan harus diikuti. Artinya di sini Ibu merasa bahwa dizolimi atau seperti apa sih mungkin Bu? Karena kan tadi Ibu bilang nggak ada buktinya, tapi Ibu harus mematuhi putusan sementara itu tidak terbukti gitu ya kasarnya ya? Ya, saya jelas menganggap ini keterlaluan, bukan sekedar salah. Apakah mereka merem lalu dibuat oleh Purnomo? Nggak tahu juga putusannya. Anak-anak Ibu juga dilibatkan juga ya Bu? Dilibatkan untuk membayar. Bayangkan penderitaan mereka. Kalau ini sudah betul-betul dijalankan, bagaimana penderitaan mereka? Itu satu poin. Apakah tega saya bahwa anak akhirnya hanya bekerja untuk Purnomo seorang diri? Karena nanti di Bluebird pasti hartanya akan diambil oleh Purnomo. Purnomo bisa dibayangkan pada tahun 2014 itu majalah Forbes itu mengatakan bahwa kekayaannya 16,7 T ya. Pada 2025 Bluebird-nya nggak punya uang, mungkin nggak? Kan terlalu aneh. Lalu dari banyak hal bisa kita lihat bahwa terlalu tidak masuk akal, tapi tetap berjalan. Jadi seperti mainan saja ini. Mereka hakim-hakim tidak memikirkan bagaimana perasaan seorang ibu yang anaknya kemungkinan harus menderita seumur hidup hanya karena putusan main-main yang mereka keluarkan. Tanggung rentenya berapa miliar gitu Bu? 140 miliar. 140 miliar yang harus ditanggung oleh ibu dan anak mungkin dan cucu. Ya, itu apa tidak ketang dan apa lucu kan? Masalahnya alasannya juga sangat lucu tanpa suatu bukti. Malah kalau kita ikuti buktinya ada justru bahwa Purnomo yang kurang bekerja. Ada langkah hukum apa ke depannya nanti? Saya sekarang masih PK. Langkah hukum berikutnya saya juga belum tahu apa yang akan saya lakukan. Nanti akan ke Komnas HAM atau ke lembaga? Saya pikir nantinya mungkin saya akan keliling karena sudah tidak bisa lagi, sudah betul-betul suatunya keterlaluan, betul-betul keterlaluan gitu.
ada tanah juga Bu yang disita atau seperti apa? Jadi sita sudah dilakukan penyitaan, tapi saya tidak tahu apakah dilaksanakan atau tidak karena saya tidak diberi kesempatan untuk mengecek. Lalu sebelumnya dilakukan oleh anaknya Purnomo, yaitu Nini, Sri Adriani Lestari. Itu saya juga harus berjuang mati-matian untuk membuktikan. Jangan dikira itu gampang. Saya bisa membuktikan ini tidak ada di putusan. Tapi untuk menemui orang-orangnya, ini yang sangat susah. Itu dilempar-lempar. Oh bukan saya, itu harus ke sini, harus ke sini, harus ke sini. Itu yang paling susah. Itu yang makan waktu sampai 4 tahun. Bu, apakah di sini suami kita tersebut ada peran mungkin atau gimana mungkin? Saya anggap jelas perannya jelas. Jadi kita lihat kan semuanya satu persatu diminta untuk menjatuhkan saya. Yang pertama itu Krisna diminta menjatuhkan saya melalui apa? Waktu itu tahun 1994 dia mengambil seluruh saham saya PT Sigler, anak perusahaan dari PT Bluebird Taxi. Perusahaan itu dianggap nantinya akan go public dan akan lebih besar dari PT Bluebird Taxi. Karena itu seluruhnya diambil. Tapi pengadilan dulu lebih baik daripada pengadilan sekarang. Jadi ternyata saya berhasil memenangkan perkara dan seluruh saham saya harus dikembalikan. Ini fakta yang bisa kita lihat. Bahkan pada tahun 2000 saja saya masih bisa memenangkan perkara di mana mereka Purnomo dan Chandra membuat pengadilan perkara pembagian warisan. Tapi itu di pengadilan agama, tapi saya tidak dilibatkan. Tiba-tiba sudah diputuskan. Kebetulan sekali saya pengacaranya saya tahu. Akhirnya pengacaranya dipanggil ke polisi sampai dia juga minta ampun terus-terusan persoalan untuk harus ya dia kan rugi kan 3 hari gitu. Tapi bagusnya dia orang yang jujur. Saya perkirakan tetap orang yang jujur, dia tetap mempertahankan bahwa saya tidak pernah memberikan kuasa, baik lisan maupun tertulis. Jadi itu tidak sah. Itu yang dia pertahankan. Tapi sangat saya sayangkan bahwa orang yang begitu jujur akhirnya terpaksa melepaskan diri sebagai pengacara. Karena akhirnya juga ya entah ada apa, tapi memang sulit untuk pengacara yang jujur. Nah, kalau peran suami Nikita sendiri di kasus ini apa Bu? Kalau gitu mungkin Bu perannya Bu. Bagaimana? Peran suami Nikita sendiri apa? Sekarang kita bayangkan ya, yang melakukan siapa? Yang melakukan itu Purnomo, Chandra dan semua anak-anaknya. Yang harus menandatangani dalam setiap pengakuan siapa? Termasuk Indra sebagai anak dari Chandra. Terlibat atau tidak? Di sini juga ada tanda tangan dia, di mana dia ikut terlibat. Jadi dalam setiap masa dia ikut tanda tangan. Betul kok, betul memang saya melakukan kecurangan. Bagaimana? Betul bahwa itu milik dari PT Bluebird Taxi yang menjadi milik mereka. Apakah Ibu ada komunikasi dengan Indra, Purnomo, dan Chandra yang Ibu katakan sendiri? Ya, mereka anggap nilai uang di atas nilai kekeluargaan. Sekarang saya mau bagaimana? Berarti bisa dibilang yang terkait pemberitaan yang ada di medsos itu IG terkait pemberitaan yang flexing itu emang ada ngaruhnya di terkait kasus ini ya? Nah, sekarang gini, kita secara logika saja. Saya kan tidak bisa membuktikan, tapi kita logika saja. Kalau orang penghasilannya tidak, ya bukan penghasilan kecil, tapi tetap tidak cukup untuk pergi jalan-jalan ke luar negeri dengan kapal pesawat, dan kita lihat saja ada lagi kan dari dia dengan helikopternya, lalu ada lagi hotel-hotel terbaik. Dulu kan flexing dari Indra itu dan Nikita Willy kan paling hebat di media itu. Tidak, belum terlihat ada yang sehebat itu. Sekarang kira-kira mungkin nggak dia mendapatkan
hanya sebagai selebritis. Ya, mungkin harapan Ibu ke depannya atas kasus ini gimana Bu, mungkin Bu? Harapan saya adalah bahwa ini harus berlaku untuk semua, seluruh masyarakat Indonesia, bahwa pengadilan harus diperbaiki. Pengadilan harus memperlihatkan keadilan. Katanya kan sebagai wakil dari Tuhan. Jadi harus dong mengikuti apa yang dikatakan Tuhan, bukan membuat sesuatu yang berlawanan. Karena jika tidak, maka kita, terutama masyarakat kecil, akan tambah lama tambah parah. Dan kalau tambah parah, jangan dikira bahwa masyarakat menengah tidak ikut kena. Mereka sudah kelaparan, mereka menyerang siapa saja, termasuk menengah. Mungkin kalau yang level tinggi sekali itu tidak kena. Kenapa? Mereka dengan lahan yang sangat luas, dengan penjagaan yang super ketat, otomatis bisa lolos dari masyarakat kecil. Tapi yang menengah ke atas atau menengah yang belum sampai yang level paling tinggi itu tetap ikut menderita. Karena itu level menengah harus bekerja sama dengan masyarakat kecil. Ada pesan mungkin Bu untuk Indra atau Nikita? Sejauh ini Sekarang komunikasi Indra dan Nikita supaya mengetahui bahwa dia kan orang beragama. Jadi kalau semua dilakukan hanya untuk kesenangan di dunia, dia harus mengerti bahwa nantinya juga akan ada suatu balasan, dan ini akan dirasakan sangat tidak enak. Dia masih muda, dia tidak tahu. Tapi saya sebagai yang sudah berumur, sudah banyak menyaksikan bagaimana orang yang pada saat mudanya terlalu jahat, akhirnya tuanya menderita. ada komunikasi sejauh ini Bu? Sementara ini tidak ada komunikasi. Dan seperti yang saya katakan, uang ada di atas segala-galanya, uang ada di atas kekeluargaan. Dan kalau saya perkirakan nantinya juga dia akan ikut kena, karena ini sudah perkelahian di mana mendapatkan uang lebih baik dengan cara melakukan suatu tindak kejahatan. Sama seperti besarnya Bluebird, apakah kita tidak curiga? Kenapa dia seorang diri yang bisa hidup? Kenapa yang lain satu persatu mati? Bahkan perusahaan dia sendiri yang tidak memakai nama Bluebird itu jatuh juga. Bu, terkait dugaan ada penggelapan dana dari suami Nikita Willy seperti Sekarang gini, penggelapannya kan dilakukan bersama-sama. Kamu tanda tangan, Indra, suaminya Nikita Willy, tanda tangan, semua tanda tangan. Dan dengan semua tanda tangan, maka disahkanlah bahwa suatu yang sebetulnya tidak benar menjadi benar. nominalnya berapa Bu kalau boleh tahu dugaan penggelapan? Kalau nantinya, ini kan masih 140M di mana saya harus membayar. Tapi kalau betul-betul hukum berjalan, maka nilainya triliunan. Kita bayangkan nilai keseluruhan menurut majalah Forbes itu tahun 2014 itu 16,7 triliun. Jadi kita bayangkan berapa sekarang. Untuk bagian yang PK itu kapan yang Ibu ajuin kalau boleh tahu? PK saya ajukan sudah tahun lalu, awal tahun ini. Sebenarnya saya ajukan akhir tahun lalu, jadi sudah 1 tahun. Tapi mengalami hambatan-hambatan karena harus tertunda, karena ini, karena pengadilan, karena apa? Bukan karena pihak kita, karena pihak saya sudah siap. Sampai akhirnya masuknya